Jika di bagian-bagian sebelumnya kita banyak membahas tentang kekuatan media, ideologi, dan teknologi, sekarang kita akan memutar sudut pandang kita 180 derajat. Kita akan melihat audiens bukan lagi sebagai objek yang pasif atau sasaran tembak pesan yang tidak berdaya, melainkan sebagai subjek yang aktif, cerdas, dan memiliki tujuan tertentu dalam mengonsumsi media. Kita akan mendalami teori uses and gratifications serta reception analysis dalam bingkai nilai-nilai Islam yang sangat menghargai akal budi, kehendak bebas, dan tanggung jawab individu manusia. Mari kita mulai dengan teori uses and gratifications atau teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Teori ini secara revolusioner menyatakan bahwa audiens secara sadar memilih media tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Tidak ada orang yang menonton televisi atau membuka media sosial tanpa alasan yang mendasarinya. Ada yang menonton untuk mencari informasi terbaru, kebutuhan kognitif. Ada yang untuk mencari hiburan dan ketenangan batin, kebutuhan afektif. Atau sekadar untuk pelarian sejenak dari stres pekerjaan sehari-hari, kebutuhan integrasi sosial. Dalam perspektif Islam, konsep ini sangat erat kaitannya dengan prinsip niat yang sangat fundamental dalam setiap perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya. Jadi, ketika seseorang membuka YouTube untuk menonton ceramah, niatnya menentukan gratifikasi spiritual atau pahala apa yang ia dapatkan. Media hanyalah sarana, namun niat audienslah yang menentukan hasil akhirnya di sisi Allah. Ini memberikan otonomi moral yang besar kepada audiens. Namun, ada tantangan besar di era algoritma media sosial saat ini, yaitu fenomena disonansi kognitif dan selective exposure. Manusia secara psikologis cenderung mencari informasi yang hanya mendukung keyakinan yang sudah mereka miliki dan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Orang dari kelompok A cenderung hanya menonton kanal berita kelompok A, dan sebaliknya. Akibatnya, kita terjebak dalam ruang gema atau echo chamber yang memperkuat polarisasi, fanatisme buta, dan kebencian antar kelompok. Tugas media penyiaran Islam yang bertanggung jawab adalah bagaimana merancang konten yang bisa memenuhi kebutuhan audiens namun tetap mampu menembus sekat-sekat kelompok tersebut secara elegan dan persuasif. Kita harus membuat konten yang inklusif, yang bisa diterima lintas firkah tanpa harus mengorbankan prinsip dasar agama. Kita harus menjadi jembatan pemersatu yang kokoh, bukan tembok pemisah yang kaku dan dingin. Selanjutnya, setelah audiens memilih dan menonton sebuah pesan, apakah mereka semua akan memahaminya dengan cara yang sama persis? Tentu tidak. Disinilah teori penerimaan aktif atau reception analysis dari Stuart Hall berperan sangat penting untuk kita pahami sebagai calon pakar komunikasi. Hall menjelaskan proses yang disebut encoding-decoding. Media mengencode atau mengemas pesan dengan makna tertentu sesuai keinginan produser. Namun audiens me-decode atau memaknai pesan tersebut berdasarkan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, status sosial, dan pengalaman hidup mereka yang unik. Ada 3 posisi audiens dalam menerima pesan: dominan setuju sepenuhnya dengan pesan media, negosiasi setuju sebagian namun menyesuaikan dengan konteks pribadi, dan oposisi menolak mentah-mentah atau bahkan memaknai secara terbalik dari maksud aslinya. Pemahaman ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam arogansi komunikator. Bayangkan sebuah sinetron religi yang menampilkan tokoh ustadz yang sangat kaya raya dengan rumah mewah dan mobil mahal. Media mungkin ingin mengencode pesan bahwa Islam itu membawa kesuksesan duniawi yang gemilang. Namun, audiens yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi mungkin me-decode-nya secara oposisi. Islam dalam sinetron itu hanya untuk orang kaya. Tidak relevan dengan penderitaan hidup saya sehari-hari yang serba kekurangan. Sebagai pengelola media penyiaran Islam, kita harus sangat peka terhadap keragaman audiens ini. Kita tidak bisa memaksakan satu makna tunggal secara otoriter. Kita harus memahami peta budaya audiens kita, terutama di wilayah yang sangat beragam seperti Timur Indonesia, agar pesan dakwah kita tidak salah dimaknai atau bahkan ditolak karena dianggap tidak sensitif terhadap realitas sosial lokal. Kita harus berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh hati, kondisi, dan realitas hidup mereka yang sebenarnya. Integrasi antara uses and gratifications dan reception analysis memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa komunikasi yang efektif adalah sebuah dialog 2 arah yang dinamis, bukan monolog 1 arah yang kaku dan membosankan.
Kita harus mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh audiens kita, needs assessment, dan kita harus secara rutin meneliti bagaimana mereka memaknai pesan-pesan kita, audience research. Dalam Islam, ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang diberikan akal untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Kita tidak boleh menganggap audiens sebagai kerumunan bodoh yang bisa dimanipulasi dengan mudah melalui teknik propaganda murahan, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mencari kebenaran dan kebaikan bersama demi kemaslahatan umat dan bangsa. Rekan-rekan mahasiswa, sebagai calon pakar komunikasi di jenjang pasca sarjana, Anda harus mampu merancang strategi penyiaran yang audience-centered atau berpusat pada audiens. Anda harus selalu bertanya sebelum memproduksi konten, kebutuhan apa yang ingin saya penuhi melalui program ini, dan bagaimana kemungkinan audiens dari berbagai latar belakang sosial akan memaknai pesan ini. Dengan begitu, konten yang Anda hasilkan akan jauh lebih efektif, relevan, dan minim risiko salah paham yang bisa memicu konflik sosial yang tidak perlu. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membangun pemahaman bersama atau mutual understanding yang kokoh dan berkelanjutan. Kita ingin pesan kita tidak hanya sampai, tapi juga diterima dengan baik.